Pembangunan ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur dilakukan semakin masif, di mana para investor sudah banyak yang ikut serta untuk membangun ibu kota negara Nusantara. Sebut saja seperti Agung Sedayu Group, Salim Group, Asta Group, dan lain sebagainya. Sementara investor asing seperti Delonix dari Cina, Magnum dari Rusia telah ikut serta untuk membangun ibu kota negara Nusantara. Tentunya untuk mempermudah hal tersebut, pemerintah telah memberikan insentif dan kompensasi kepada para investor yang mau ikut serta membangun ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. IKN Nusantara merupakan ibu kota masa depan Indonesia yang sudah direncanakan pembangunannya sejak lama. Ibu kota ini telah diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2024, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Ibu kota baru ini juga akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan. Berada di pantai timur Pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, IKN Nusantara menempati area seluas 2.560 km persegi dengan lanskap berupa bukit, hutan, serta teluk. Wilayah ini juga akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus. Pembangunan ibu kota baru ini diperkirakan mencapai lebih dari 460 triliun rupiah, di mana 19% berasal dari pemerintah sedangkan sisanya berasal dari kemitraan publik swasta serta investasi dari berbagai perusahaan milik negara dan sektor swasta. Per akhir Januari tahun 2024, nilai total investasi sudah mencapai lebih dari 47,5 triliun rupiah, di mana lebih dari 35 triliun rupiah merupakan investasi dari pihak swasta. Berikut sejumlah investor IKN yang sudah diketahui menanamkan modalnya di IKN. Agung Sedayu Group, Salim Group, Astra Group, Kawan Lama Group, Sinar Mas Group, Alfa Group, Alfamart, Jarum Group, Wings Group, Adaro Group, Pakuwon Group, Aqua, Bluebird, dan masih banyak lagi. Dari berbagai daftar investor IKN di atas, sudah banyak yang telah melakukan groundbreaking. Pada tahap pertama, konsorsium Nusantara seperti Adaro, Sinar Mas, Astra, Pulau Intan, dan sebagainya ditambah dengan RS Abdi Waluyo, PSSI dan FIFA, hingga Fasanta Group telah memulai groundbreaking dengan nilai investasi mencapai 22,9 triliun rupiah. Pada tahap kedua, perusahaan besar lain seperti Pakuwon Group, Mayapada Hospital, Astra International, Bank Indonesia, PLN, Kemenhub, dan sebagainya juga telah menyelesaikan groundbreaking dengan investasi mencapai lebih dari 15,5 triliun rupiah. Adapun groundbreaking tahap ketiga investasi sebanyak 4,7 triliun rupiah mencakup berbagai investor seperti Aqua, Bluebird, Klub Kemenkuper, Kemenkes, dan masih banyak lagi. Pada tahap keempat, investor seperti Jambulu Group, RRI, hingga Pos Indonesia juga telah melangsungkan groundbreaking dengan investasi sebesar 4,26 triliun rupiah. Hingga prosesi groundbreaking ke-8, jumlah investasi BUMN dan swasta non-APBN di Ibu Kota Nusantara IKN telah mencapai 58,4 triliun rupiah. Ini artinya, masih jauh atau separuh dari total target investasi akhir 2024 senilai 100 triliun rupiah. Namun demikian, otorita IKN tetap optimistis dapat memenuhi target tersebut, mengingat surat peminatan atau Letter of Intent (LOI) yang telah masuk sebanyak 500 investor. Dari total investor yang masuk, beberapa di antaranya berasal dari mancanegara asing. Sebut saja China, Australia, dan Rusia. Salah satu investor yang telah menandatangani perjanjian kerjasama PKS dan melakukan groundbreaking di IKN adalah Magnum Estate.
Kelompok usaha yang berbasis di Bali ini akan mengembangkan hunian mewah eksklusif berkonsep resort dengan nama Magnum Resort Nusantara. Saat ini, perusahaan sedang mempersiapkan proyek dengan estimasi nilai investasi 800 miliar rupiah tersebut. Co-founder Magnum Estate Igor Maximov mengatakan, pemerintah Indonesia sangat menghargai kontribusi Magnum Estate terhadap pembangunan IKN dan telah memberi kesempatan yang signifikan. Magnum Resort Nusantara menempati lokasi utama di jantung IKN. Proyek ini mencakup ruang komersial canggih dan apartemen sekelas hotel bintang 5. Konstruksi fisik akan dimulai pada tahun 2025, setelah seluruh perizinan dan persetujuan pembangunan diperoleh. Saat ini, kami sedang mempersiapkan proyek tersebut. Persetujuan dan perolehan perizinan masih dalam proses, ungkap Igor. Dia memastikan, sepenuhnya mendukung ambisi pemerintah untuk mendorong Indonesia menjadi salah satu dari 5 ekonomi global teratas pada tahun 2045 dan bertujuan untuk menciptakan bangunan ikonik yang tidak hanya melambangkan kemajuan dan inovasi tetapi juga menjadi daya tarik utama di IKN. Magnum Estate merupakan satu di antara 5 investor swasta yang meresmikan groundbreaking ke-8 pada September tahun 2024 lalu. Investor lainnya adalah Delonix Bravo Investment, Australian Independent School, Pelataran Group, dan PT Prima Hotel Management Indonesia. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN yang diatur dalam Peraturan Presiden PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Insentif dan kompensasi tersebut antara lain, pajak penghasilan badan PPH, badan sebesar 0% selama 10 tahun, pajak pertambahan nilai PPN impor sebesar 0%, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM sebesar 0%, bea masuk sebesar 0%, pajak bumi dan bangunan PBB sebesar 0% selama 10 tahun.